Hei penggemar ruang angkasa, seberapa jauh sih kamu mengenal tata surya? Tebak planet ini, 2 kali lebih besar dari semua planet lain digabungkan. Planet ini diselimuti oleh pusaran dan garis-garis yang mencolok, yang sebenarnya adalah awan amonia dan air dingin yang berangin, yang mengambang di atmosfer hidrogen dan helium. Masih belum bisa nebak? Kalau begitu, lihat ini. Ini adalah bintik merah besar yang terkenal. Badai raksasa yang telah mengamuk selama ratusan tahun dan lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Benar, dunia berawan ini adalah Jupiter. Dan pertanyaan utamanya, apakah planet ini musuh atau teman kita? Wahana antariksa Juno milik NASA sedang menjelajahi planet raksasa gas ini dan mengirimkan banyak sekali data yang sangat berguna. Jupiter sangat besar sampai 11 bumi bisa muat di ekuatornya. Kalau planet kita seukuran buah anggur, maka Jupiter akan menjadi bola basket. Planet raksasa gas ini merupakan planet kelima dari matahari dan mengorbit pada jarak 779 juta kilometer. Meskipun bagi kita, penduduk bumi, dunia biru hijau kita tampak paling penting di antara planet-planet lainnya, kita hidup di tata surya Jupiter. Planet ini menyumbang 75% dari massa seluruh planet di tata surya. Planet ini juga 318 kali lebih masif dari bumi. Dan apapun yang diinginkan Jupiter, ia akan mendapatkannya. Jupiter ingin melempar benda-benda ke seluruh tata surya? Gak masalah. Lagi pula, planet raksasa gas ini punya gravitasi yang sangat besar, bukan tanpa alasan. Jupiter menarik materi dari sabuk asteroid, mencegah batuan angkasa yang malang untuk membentuk sesuatu yang lebih besar daripada Ceres, satu-satunya planet Katai yang berada di bagian dalam tata surya. Jupiter lapar, ia akan melahap komet, asteroid, dan yang lainnya. Jupiter bosan, ia akan melontarkan segala sesuatu yang berhasil ditangkapnya pada lintasan yang gak sesuai. Planet raksasa gas ini pasti telah menyebabkan banyak kehancuran selama hidupnya, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun. Tapi inilah masalahnya. Beberapa ilmuwan berpikir kita mungkin berhutang keberadaan kita dan keberadaan planet kita pada gravitasi Jupiter yang protektif. Mungkin terdengar membingungkan, tapi dengan menelan objek-objek angkasa yang berbahaya dengan rakus, planet ini menyedot kotoran tata surya. Astronom lain nggak setuju dengan teori ini. Mereka berpendapat Jupiter adalah perusuh, mengganggu komet-komet yang damai dan aman, lalu mengirimnya ke tempat-tempat yang nggak terduga. Sebagian objek paling berbahaya di tata surya adalah komet periode panjang. Komet-komet ini merupakan bongkahan es dan batuan besar yang berasal dari kedalaman awan Oort yang berada jauh di luar Pluto. Sebagian komet terdorong masuk ke bagian dalam tata surya dan melesat melewati matahari. Ada kemungkinan kepunahan paling dahsyat di bumi disebabkan oleh komet periode panjang. Ketika komet-komet tersebut melintasi tata surya, kemungkinan besar mereka berinteraksi dengan gravitasi Jupiter. Planet raksasa gas itu mendorong komet-komet tersebut ke sana kemari, melahap sebagian komet seperti burger es yang lezat. Tapi apakah Jupiter mendorong komet-komet itu keluar dari orbitnya yang berbahaya sehingga nggak menabrak bumi? Atau apakah planet raksasa gas ini justru mengalihkan lintasan komet-komet yang seharusnya nggak menabrak bumi? Nggak ada yang tahu. Para astronom terkadang menyebut Jupiter sebagai bintang gagal. Planet raksasa gas ini memang mengandung banyak helium dan hidrogen, materi yang sebagian besar membentuk bintang. Tapi massa planet ini nggak cukup untuk memulai reaksi fusi di intinya. Dan begitulah cara bintang menghasilkan energi. Bintang-bintang menyatukan atom-atom hidrogen di bawah tekanan dan panas yang sangat tinggi dan menghasilkan helium. Dalam prosesnya, bintang-bintang itu juga melepaskan cahaya dan panas. Jupiter bisa memulai reaksi nuklir dan menjadi bintang kalau masanya 75 kali massa Jupiter saat ini. Paradoksnya, kalau Jupiter menjadi lebih masif, ia juga akan menjadi lebih kecil. Massa tambahan ini akan membuat planet ini menjadi lebih padat dan menyebabkan si planet raksasa gas mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom hampir yakin kalau seandainya massa Jupiter menjadi 4 kali lipat dari massanya saat ini, ukurannya akan tetap sama. Jupiter punya 80-95 bulan, namun salah satu yang paling populer saat ini adalah Europa. Bayangkan sebuah dunia yang diam dan beku, usianya sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun.
hampir nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Ukurannya lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Seperti itulah penampakan Europa, satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Dan yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Para astronom menganggap Europa adalah salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Semua itu karena bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 sampai 160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16 sampai 32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ke luar angkasa. Sejak lama, para ilmuwan telah bertanya-tanya tentang aurora sinar X Jupiter. Apa penyebabnya? Sepertinya misteri 40 tahun itu telah terpecahkan. Emisi aurora sinar X Jupiter yang menakjubkan dipicu oleh partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Ion-ion tersebut menabrak atmosfer si planet raksasa gas dan inilah hasilnya. Tapi para astronom nggak tahu bagaimana ion-ion itu bisa sampai ke atmosfer. Tapi, baru-baru ini para astronom berhasil melihat ion-ion itu berselancar di medan magnet Jupiter sampai ke atmosfer planet itu. Para astronom mendapatkan data ini berkat wahana antariksa Juno milik NASA dan teleskop XMM Newton milik ESA yang berada di orbit bumi. Nah, di planet tempat tinggal kita, aurora hanya terlihat di sabuk yang mengelilingi kutub magnet, antara 65 dan 80 derajat lintang. Lebih dari 80 derajat, aurora menghilang. Namun, aurora sinar X Jupiter jauh lebih nggak konsisten. Aurora berdenyut secara teratur di sebelah barat sabuk utama dan kadang-kadang berbeda di kutub utara dan selatan. Para ilmuwan telah menemukan denyutan ini disebabkan oleh fluktuasi medan magnet Jupiter. Ketika planet ini berotasi, medan magnetnya ikut terseret. Dihantam oleh partikel-partikel angin matahari, ia akan terkompresi. Partikel-partikel yang terperangkap dalam medan magnet Jupiter memanas dan mulai bergerak di sepanjang garis medan magnet, menghasilkan aurora yang menakjubkan. Fitur lain yang terkenal dari Jupiter adalah bintik merah besarnya, badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet gas raksasa ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 2 kali lebih besar dari planet kita. Di bagian tepi badai, kecepatan angin mencapai 430 sampai 676 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Gas-gas panas di atmosfer planet kita selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Seperti halnya di planet kita, ketika gas yang lebih dingin dan lebih panas bercampur dan bergabung satu sama lain. Semua itu akan membentuk badai raksasa yang berputar-putar. Para astronom menduga dahulu kala beberapa badai raksasa bisa saja bergabung dan membentuk bintik merah raksasa. Dan sekarang, badai ini terus mengamuk dengan terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Ditambah lagi, badai raksasa ini menyerap pusaran-pusaran lain yang lebih kecil. Semua itu membuat bintik merah menjadi lebih kuat. Beberapa teori mencoba menjelaskan kenapa badai ini punya warna khasnya. Warnanya bervariasi, mulai dari salem pucat keputihan hingga oranye dan merah bata. Beberapa ilmuwan percaya jawabannya ada di bawah bintik merah besar, lebih dekat ke permukaan planet. Lapisan amonium hidrosulfida yang nggak berwarna mungkin bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi UV yang berasal dari matahari. Entah bagaimana, hal ini memberikan warna merah pada bintik tersebut. Tapi sejauh ini itu hanya teori. Para astronom telah mengamati bintik merah besar sejak 1830-an. Dan untuk pertama kalinya, badai ini terlihat pada tahun 1665 dan digambarkan sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, badai ini sudah berusia hampir 400 tahun. Anehnya, ukurannya menyusut sejak awal abad ke-21. Pada 2019, badai ini mulai mengelupas di bagian tepinya dengan potongan-potongan kecil yang pecah dan menghilang. Kalau proses ini terus berlanjut, pada 2040, bintik merah besar bisa jadi akan berbentuk lingkaran.
atau mungkin akan menghilang begitu saja. Beberapa tahun lalu, NASA menangkap cahaya hijau misterius di Jupiter. Cahaya itu bergerak sangat cepat dan hampir saja tidak terdeteksi. Mungkinkah ini bukti bahwa Jupiter punya rahasia yang terlewatkan selama puluhan tahun? Dan jika benar, bagaimana pengaruhnya bagi kita manusia di bumi? Ya, kenyataannya para astronom tidak menemukan fenomena ini secara kebetulan. Mereka telah mempelajari Jupiter dengan sangat teliti sejak lama. Alasannya adalah misi Juno. Wahana antariksa Juno diluncurkan pada 2011 dan mencapai Jupiter pada 2016. Sejak itu, ia mengorbit planet tersebut dan mengumpulkan banyak sekali data. Tugas Juno adalah membantu kita memahami materi penyusun Jupiter, cara kerja atmosfernya, dan apa yang terjadi jauh di dalam planet itu. Pada 2020, salah satu kamera Juno bernama Juno Cam cerdas menangkap sesuatu yang aneh. Di dekat kutub utara Jupiter, kilatan cahaya hijau terang muncul. Cahaya ini tampak bergerak dengan sangat cepat. Menangkap objek yang bergerak cepat di luar angkasa itu sangatlah sulit. Itulah sebabnya gambar ini mengejutkan banyak ilmuwan. Jadi apa sebenarnya cahaya hijau ini? Penjelasan yang paling masuk akal dan diterima luas adalah petir, tapi petir di Jupiter sangat berbeda dengan petir di bumi. Di Jupiter, petir terbentuk di dalam awan raksasa yang terdiri dari amonia dan air. Badai ini jauh lebih kuat daripada apapun yang kita alami di sini dan bisa menghasilkan warna yang tidak biasa, termasuk hijau. Tapi bagaimana jika cahaya hijau itu sama sekali bukan petir? Mengapa kita tidak melihatnya sebelumnya? Cahaya ini mungkin selalu ada, tapi kemungkinan bergerak terlalu cepat untuk ditangkap kamera kita hingga saat ini. Bagaimanapun, jika kita melihatnya lagi, kita akan bisa mempelajarinya lebih dekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai saat itu banyak penjelasan yang masih berupa dugaan ilmiah. Pertanyaan lainnya adalah apa arti semua ini bagi bumi? Para ilmuwan yakin ini tidak akan berdampak langsung pada planet kita, tapi penemuan ini tetaplah penting. Ini menunjukkan bahwa fenomena cuaca seperti petir ada di planet lain dan terkadang dalam bentuk yang jauh lebih ekstrim. Seperti di Mars misalnya. Ilmuwan baru saja menemukan bahwa atmosfer planet itu bergerak dengan listrik statis. Dengan kata lain, Mars memiliki petir kecil. Kembali ke 2021, saat pusaran debu melewati rover Perseverance NASA, ilmuwan berharap mendengar hal biasa, gesekan pasir deru angin. Sebaliknya, rover itu menangkap suara letupan samar. Awalnya, itu tidak masuk akal dan sekarang para peneliti akhirnya mengira mereka tahu apa itu. Suara itu kemungkinan berasal dari pelepasan listrik di udara Mars yang tipis, intinya petir mini di Mars. Ini tidak terlihat seperti petir di bumi. Tidak ada kilatan cahaya terang yang melintasi langit. Atmosfer Mars terlalu tipis untuk hal itu. Sebaliknya, ini adalah percikan-percikan kecil. Namun, itu tetap dianggap petir, yang secara resmi menjadikan Mars planet ketiga di luar bumi yang diketahui memiliki petir setelah Jupiter dan Saturnus. Bagaimana para ilmuwan menemukan ini? Nah, Perseverance memiliki mikrofon bernama SuperCam yang terpasang pada tiangnya. Selama 2 tahun, alat itu merekam sekitar 28 jam suara Mars, dan tersembunyi di semua audio itu ada 55 letupan singkat yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan dari pelepasan listrik kecil. Percikannya sangat kecil, seperti sengatan kecil yang Anda rasakan saat menyentuh gagang pintu setelah berjalan di atas karpet. Ya, setiap percikan hanya berlangsung selama milidetik, tetapi 7 di antaranya juga selaras dengan gangguan elektromagnetik. Ini adalah petunjuk besar bahwa listrik telah meloncat melalui udara di dekat rover tersebut. Tapi dari mana asal petir Mars ini? Di bumi, petir terbentuk di dalam awan badai saat partikel es bertabrakan. Nah, Mars tidak memiliki badai hujan seperti itu. Suhunya terlalu dingin dan kering, tetapi Mars memiliki banyak debu. Saat angin kencang menghempaskan butiran debu, mereka saling bergesekan dan bertukar muatan listrik. Para ilmuwan menggunakan kata yang panjang dan rumit untuk menggambarkan fenomena ini, triboelektrifikasi. Tapi idenya sederhana, gesekan menghasilkan listrik. Setelah muatan itu menjadi cukup kuat, ia akan terlepas. Pelepasan itu menciptakan suara dan gelombang elektromagnetik, sinyal yang dideteksi oleh Perseverance. Percikan kecil ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi sangatlah penting. Aktivitas listrik dapat mengubah kimia Mars.
Ini dapat membantu menciptakan bahan kimia reaktif seperti hidrogen peroksida dan perklorat yang menguraikan materi organik. Itu bisa membantu menjelaskan mengapa Mars sulit melestarikan tanda-tanda kehidupan kuno. Listrik juga mungkin memengaruhi cara debu bergerak. Debu bermuatan lebih mudah terangkat yang dapat membantu badai debu membesar dan bertahan. Itu menciptakan sesuatu seperti lingkaran umpan balik, lebih banyak debu, lebih banyak muatan, lebih banyak badai. Dan ada sisi praktisnya juga. Percikan ini tidak melukai astronot langsung, namun bisa mengganggu elektronik dan peralatan sensitif. Mengetahui kapan dan di mana itu terjadi membantu insinyur merancang misi masa depan, serta pakaian antariksa untuk hadapi lingkungan listrik Mars. Sekarang mari kita bergerak lebih jauh dari matahari. Inilah sesuatu yang mungkin mengubah cara Anda membayangkan tata surya. Simulasi baru menunjukkan bahwa Uranus dan Neptunus mungkin bukanlah bola es raksasa. Mereka sebenarnya bisa jauh lebih berbatu di bagian dalam dengan lapisan es tipis di sekelilingnya. Para peneliti di Universitas Zurich menjalankan model-model baru dan menemukan bahwa raksasa es ini tidak harus didominasi es agar sesuai dengan pengamatan kita. Faktanya, banyak simulasi mereka berhasil meski planet-planet ini mengandung jauh lebih banyak batuan dari perkiraan. Berdasarkan data saat ini, Uranus dan Neptunus bisa saja didominasi batuan atau didominasi es. Hanya saja tidak ada cukup informasi untuk memilih di antara keduanya. Itulah sebabnya para ilmuwan terus menyerukan misi untuk mengorbit planet-planet ini dan mempelajarinya dari dekat. Voyager 2 melewati Uranus tahun 1986 dan Neptunus tahun 1929. Ia mengukur lalu terus melaju. Belum ada wahana menetap cukup lama untuk tahu isi di balik awan, jadi ilmuwan memakai model komputer berdasarkan petunjuk terbatas. Gambaran klasik raksasa es masih berlaku, tapi itu bukan lagi satu-satunya penjelasan yang sesuai data. Kini, penemuan menakjubkan lainnya melibatkan bulan Uranus, Ariel. Meski kecil, ilmuwan kini berpikir ia mungkin pernah menyembunyikan samudra bawah tanah besar yang mencakup lebih dari setengah volumenya. Samudra itu mungkin setebal sekitar 105 mil dan mungkin sudah ada sejak 1 miliar tahun yang lalu. Ariel hanya selebar sekitar 720 mil, kira-kira sepertiga ukuran bulan bumi. Karena itu, ilmuwan dulu berasumsi ia tidak dapat menahan panas untuk waktu yang lama. Penelitian terbaru tidak sepenuhnya setuju. Saat Voyager 2 melewati Uranus tahun 1986, ia mengirim gambar yang menunjukkan permukaan Ariel tidak tampak tua dan beku. Sebaliknya, bulan itu tampak relatif muda dan aktif dengan retakan, punggungan, bahkan tanda gunung berapi es. Beberapa fitur itu tampak sangat mirip dengan yang kita lihat di bulan seperti Europa, Enceladus, dan Triton, dan itu adalah tempat-tempat yang sudah kita ketahui memiliki samudra di bawah es. Belakangan, ilmuwan juga menemukan jejak amonia dan senyawa berbasis karbon di permukaan Ariel. Bahan kimia itu biasanya tidak awet, kecuali ada yang terus membawanya naik dari bawah, yang sering berarti air cair di bawah tanah. Peneliti membangun model tentang seperti apa bagian dalam Ariel. Dalam simulasi mereka, bulan itu punya kerak luar rapuh, lapisan lunak di bawahnya, samudra dalam di bawahnya lagi, dan inti padat di pusat. Setelah itu, mereka menguji reaksi kera Ariel terhadap gaya pasang surut, peregangan dan penekanan konstan oleh Uranus dan bulan sekitarnya. Ternyata, jika kerak Ariel tebalnya kurang dari 19 mil, ia akan retak di bawah tekanan pasang surut yang besar. Salah satu sumber tekanan itu bisa jadi interaksi dengan bulan lain, Miranda, sekitar 1 hingga 2 miliar tahun lalu. Interaksi itu sedikit meregangkan orbit Ariel dan memberi tekanan cukup pada keraknya hingga pecah. Bagaimanapun juga, terlalu dini untuk mengklaim bahwa Ariel masih memiliki samudra luas saat ini. Ukurannya kecil dan mudah kehilangan panas. Jika masih ada air cair yang tersisa, mungkin jauh lebih tipis dan bukan tempat yang tepat untuk mencari kehidupan. Gawat, ada badai. Buruan cari tempat berlindung. Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya kenceng banget, tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Benar-benar super ngebut. Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter.
Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi. Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1.300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan nggak punya kerak, jadi permukaannya nggak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata.
Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik. Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141b diselimuti lautan lava sedalam puluhan. Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita.
Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang nggak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecahkan kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering. Tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya, permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya, Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30. Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es.
Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut. Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto. Hei, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita menyalakan korek api raksasa di Jupiter, ruangan gas eksplosif terbesar di tata surya kita? Jupiter memiliki metana, gas yang terkenal karena nyalanya yang terang saat terbakar. Selain itu, ada hidrogen metalik yang di bawah tekanan ekstrem planet ini berubah menjadi bahan bakar yang sangat kuat. Namun ketika kita mencoba menyalakan api, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada ledakan seperti yang diharapkan. Sekarang kenapa bisa begitu? Dan bisakah kita memperbaikinya jika kita benar-benar ingin meledakkan Jupiter? Jupiter adalah raksasa di tata surya kita, planet terbesar yang ada di dekat kita. Ukurannya 11 kali lebih lebar dari kita. Jika bumi sebesar koin Rp500, Jupiter akan sebesar bola basket. Planet ini berada di urutan kelima dari matahari, tepat setelah Mars. Jupiter juga lebih dari 300 kali lebih berat dari bumi kita, dan 2 kali lebih berat dari gabungan semua planet lainnya. Karena masanya sangat besar, Jupiter menjadi magnet bagi bulannya. Jupiter memiliki 95 bulan yang diketahui. Yang paling terkenal adalah satelit Galilea, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Mereka ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Jupiter juga punya beberapa cincin, tapi tidak semewah Saturnus. Hanya cincin samar dari debu, bukan es.
Karena itu, cincin-cincin itu tidak memantulkan cahaya terang, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Jupiter punya hari terpendek di tata surya hanya sekitar 10 jam. Namun, planet ini butuh sekitar 12 tahun bumi untuk mengelilingi matahari sekali. Tapi yang terpenting, tidak seperti bumi, Jupiter bukan planet padat. Jupiter, begitu juga Saturnus, adalah apa yang disebut sebagai raksasa gas, yaitu planet yang sebagian besar terdiri dari gas. Raksasa gas terutama tersusun dari hidrogen dan helium, zat yang sama yang membentuk bintang-bintang. Jupiter dan Saturnus juga memiliki sedikit unsur-unsur berat lainnya. Ini tidak berarti seluruh planet hanyalah bola gas. Tekanan di dalamnya sangat ekstrim, sehingga molekul-molekul tidak bisa bertahan dalam bentuk itu. Lapisan terluar mereka terbuat dari hidrogen molekuler yang terkompresi. Saat kita masuk lebih dalam, lapisan itu berubah menjadi hidrogen metalik cair. Akhirnya, ada inti berbatu yang mungkin terletak jauh di dalam. Dari perspektif luar, planet-planet ini tampak seperti lapisan-lapisan awan di atmosfernya. Jupiter juga memiliki garis-garis dan pusaran yang tampak seperti pola-pola. Sebenarnya itu adalah awan dingin yang terbuat dari amonia dan air, melayang di dalam campuran hidrogen dan helium. Bintik merah besar yang terkenal itu sebenarnya adalah badai raksasa yang telah mengamuk selama ratusan tahun. Badai ini sendiri lebih besar dari seluruh bumi kita, dan kecepatannya 2 kali lipat dari badai tercepat di bumi. Jadi inilah masalah yang kita temui ketika mencoba menyalakan api di Jupiter. Jika entah bagaimana kamu bisa berdiri di Jupiter tanpa permukaan padat sambil mengabaikan gravitasi yang luar biasa dan badai yang gila, api tetap membutuhkan oksigen untuk menyala. Dan atmosfer Jupiter sama sekali tidak memilikinya. Tanpa oksigen tidak ada api. Nah, mari kita anggap kita punya korek ajaib yang bisa menghasilkan oksigennya sendiri. Itu seharusnya berhasil, kan? Sayangnya, Jupiter begitu besar sehingga kamu akan membutuhkan jumlah oksigen yang sangat gila untuk melakukannya. Mungkin jauh lebih banyak daripada yang dimiliki seluruh tata surya. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa Jupiter melindungi kita dari asteroid berbahaya. Gravitasi Jupiter begitu kuat sehingga menarik semua benda yang seharusnya bisa menabrak bumi. Secara umum, Jupiter mengalami antara 30 hingga 100 tabrakan per tahun. Meteorit-meteorit yang jatuh di Jupiter juga tidak menyebabkan ledakan. Bahkan tabrakan terkuat di Jupiter tidak menimbulkan ledakan. Itu terjadi dengan komet Shoemaker-Levy 9 pada tahun 1994. Komet itu pecah menjadi beberapa bagian pada tahun 1992. Beberapa bagiannya sebesar setengah mil. Pada tahun 94, komet itu dekat dengan Jupiter. Dampaknya dramatis. Selama 6 hari, 21 fragmen meluncur ke atmosfer Jupiter dengan kecepatan tinggi. Atmosfer planet itu memanas hingga 53.000 derajat Fahrenheit seperti efek riak dari batu yang dilempar ke kolam. Tumbukan-tumbukan itu menciptakan semburan kolosal. Semburan itu mencapai hingga 1.900 mil di atas awan Jupiter. Awan gelap dari puing-puing tumbukan membekas di atmosfer Jupiter selama berbulan-bulan, perlahan-lahan memudar terbawa angin planet itu. Sekarang dampak ini memberi kita banyak hal menarik tentang Jupiter. Misalnya awan gelap akibat tumbukan berfungsi sebagai penanda angin dan mengungkapkan adanya angin di ketinggian pada stratosfer Jupiter. Perubahan aurora Jupiter membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang magnetosfer planet itu. Peristiwa ini juga memberi wawasan tentang kimia Jupiter. Komet Shoemaker-Levy 9 memicu minat NASA menangani risiko tumbukan seperti itu di bumi. Ini membantu kita mempelajari lebih banyak tentang komet dan tumbukan secara umum. Saturnus, planet ke-6 dari matahari dan yang terbesar kedua di tata surya kita, juga merupakan raksasa gas. Seperti Jupiter, Saturnus bukan hanya bola gas. Meski sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, di pusat Saturnus ada inti padat dari logam seperti besi dan nikel dikelilingi batuan. Saturnus jauh lebih ringan daripada Jupiter. Saturnus hanya 95 kali lebih berat dari bumi. Saturnus memiliki garis-garis kuning, putih, kemerahan, oranye, merah muda, dan hijau. Siapa yang menciptakan palet warna itu? Angin di atmosfer atas bisa mencapai 1090 mil per jam, bahkan lebih cepat dari Jupiter, dan jauh melebihi bumi. Garis-garis itu tampak seperti lonceng berwarna-warni yang menyelimuti planet ini, diakhiri dengan cincin-cincin memukau. Sekarang cincin-cincin ini terdiri dari pecahan-pecahan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Ada juga divisi Cassini, yaitu celah yang memisahkan beberapa lapisan cincin tersebut. Lalu, bagaimana dengan Uranus dan Neptunus?
Mereka juga planet raksasa, dan untuk beberapa waktu ilmuwan percaya mereka termasuk keluarga yang sama dengan Jupiter dan Saturnus. Namun kemudian kita menemukan mereka termasuk kategori berbeda, yaitu raksasa es. Mereka bukan bongkahan es raksasa yang mengapung di luar angkasa. Sebaliknya, mereka sebagian besar terdiri dari zat lebih berat seperti air, amonia, dan metana yang bisa membeku menjadi lapisan es di atmosfer mereka. Inilah yang membedakan Uranus dan Neptunus dari raksasa gas. Meskipun memiliki beberapa sifat yang mirip seperti badai dahsyat, tata surya kita bukan satu-satunya yang memiliki planet seperti itu. Ada juga raksasa gas ekstra surya yang dikategorikan berdasarkan sifat atmosfernya, mulai dari awan amonia hingga yang benar-benar tanpa awan. Sebagai contoh, ada hot Jupiter, yaitu kategori terpisah untuk planet-planet yang sangat panas dan mirip Jupiter. Driva adalah raksasa gas yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Sebagai contoh, Kelt 9b dan Kepler 7b begitu dekat dengan mataharinya, sehingga 1 tahun di sana hanya berlangsung selama 18 jam. Baru-baru ini kita juga menemukan hot Jupiter kecil. Planet ini bernama Hype 67522b, baru berusia beberapa juta tahun. Terdengar seperti waktu lama, tapi itu tidak ada artinya dalam skala kosmik. Bulan kita sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Sekarang penemuan ini menantang kebiasaan yang ada. Kebanyakan hot Jupiter usianya di atas 1 miliar tahun. Kita belum yakin bagaimana satu ini bisa terbentuk cepat. Yang menarik adalah bagaimana hot Jupiter bisa berada dekat dengan bintang induknya sejak awal. Banyak teori bermunculan. Beberapa orang mengatakan mereka terbentuk langsung di sana, meskipun sangat panas. Yang lain percaya mereka berasal dari luar angkasa. Sebagai contoh, material es yang terbentuk bersamaan di sebuah planet pengembara yang hanyut. Saat benda itu mengorbit bintang, ia tertarik gravitasi dan tetap di orbitnya. Mungkin ini terjadi di awal, ketika bintang masih terbungkus kepompong gas dan debu. Atau nanti, para ilmuwan membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikannya. Ada juga orang-orang aneh yang unik. Tidak, bukan saya. Kurcaci gas. Mereka juga disebut mini Neptunus. Mereka adalah versi lebih kecil dari raksasa gas yang memiliki inti berbatu yang diselimuti selimut tebal hidrogen dan helium. Mereka dinamai Neptunus karena, meskipun sedikit lebih kecil dari planet ini, mereka memiliki banyak kesamaan sifat. Ukuran mereka berkisar antara sekitar 2 hingga 4 kali ukuran bumi. Biasanya ini adalah dunia dengan atmosfer yang berat, terutama berisi hidrogen dan helium, dan mungkin juga lapisan es, batuan, bahkan lautan cair di bawah permukaannya. Jika sebuah planet seperti itu tidak memiliki banyak gas di lemari pakaiannya, kita akan menyebutnya planet lautan. Kita tidak yakin mengapa mereka ada, dan mereka menentang beberapa norma ilmiah. Seperti Jupiter panas, planet-planet ini membutuhkan lebih banyak penjelajahan. Bayangkan seekor harimau. Harimau dikenal karena belang-belang indahnya yang selalu mereka pertahankan. Namun, bayangkan jika belang-belang harimau bisa berubah ukuran, posisi, dan warnanya dari waktu ke waktu. Ajaib bukan? Tapi itulah yang terjadi pada salah satu titan di tata surya kita, Jupiter. Mengapa dan bagaimana? Nah, para astronom mungkin punya jawabannya. Ayo kita lihat. Jupiter adalah planet yang sangat besar dan mempesona. Ketika kamu melihatnya dari jauh, kamu seperti melihat matahari terbit yang indah. Di sini kita memiliki palet lengkap, dari kuning pucat yang lembut hingga coklat karamel dengan beberapa nuansa biru. Jupiter adalah tempat yang menarik karena sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, seperti halnya matahari. Namun, Jupiter tidak mengumpulkan cukup banyak materi selama pembentukannya untuk menjadi bintang. Malahan, Jupiter menjadi bola gas raksasa yang bisa memuat lebih dari 1.300 bumi di dalamnya. Jupiter memiliki pola awan gelap dan terang yang menarik yang mengelilingi planet ini dalam bentuk pita-pita yang bergantian, seperti garis-garis raksasa. Garis-garis gelap ini disebut sabuk, dan yang lebih terang disebut zona. Sebenarnya, hal ini tidaklah unik. Bumi dan Jupiter sama-sama memiliki pola-pola keren di atmosfernya. Hanya saja, Bumi memiliki beberapa, sedangkan Jupiter memiliki lebih banyak lagi. Mengapa sabuk ini berwarna coklat dan krem? Hal ini dapat dijelaskan oleh kombinasi hidrogen, helium, dan elemen lainnya di atmosfer planet ini. Ini seperti mencampur berbagai warna cat untuk menciptakan nuansa baru. Sabuk-sabuk ini menciptakan pola-pola yang indah di seluruh permukaan planet.
Nah, karena Jupiter memiliki atmosfer yang sangat masif dan sistem cuaca yang mirip dengan bumi, Jupiter mengalami badai yang luar biasa. Jadi meskipun garis-garis ini terlihat tenang dan damai, sebenarnya garis-garis ini adalah bagian dari sistem cuaca yang liar. Di sana seperti ada pesta badai yang tidak pernah berhenti. Sabuk dan zona ini bergerak berlawanan arah mengelilingi planet. Sabuk melawan rotasi Jupiter seperti melawan arus. Sementara zona-zona tersebut ikut menari, bergabung dengan tariannya. Dan tidak hanya bergerak ke arah yang berbeda, mereka juga berada pada ketinggian yang berbeda di atmosfer planet ini. Sabuk itu seperti daerah di mana benda-benda naik ke atas, seperti gelembung-gelembung dalam minuman bersoda. Jadi, puncak awan di sabuk lebih tinggi di langit dibandingkan dengan puncak awan di zona, yang lebih seperti daerah yang tenggelam. Jadi meskipun bumi dan Jupiter memiliki kemiripan ini, cuacanya benar-benar berbeda. Ini seperti membandingkan apel dan jeruk. Salah satu badai yang paling terkenal di Jupiter adalah bintik merah besar. Tapi mengapa warnanya merah? Nah, itu sedikit misteri. Para ilmuwan menduga badai ini berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada bagian atmosfer lainnya. Ini berarti badai tersebut mendapat sinar matahari yang lebih kuat. Bayangkan berdiri di puncak bukit di mana matahari menyinarimu lebih terang dibandingkan dengan sekeliling. Dengan cara yang sama, bintik merah mendapatkan lebih banyak radiasi dari matahari. Badai juga mengandung beberapa bahan kimia khusus dalam awannya, seperti amonia dan asetilena. Ketika zat-zat kimia ini menerima radiasi ekstra, mereka bereaksi dengan cara yang unik, memberikan warna merah yang khas pada badai. Ini seperti efek khusus dalam teater kosmik. Garis-garis itu terlihat sangat keren, tapi apa misteri besar di baliknya? Jadi, suatu hari para ilmuwan memutuskan untuk meneliti data dari dalam Jupiter, sekitar 30 mil di bawah permukaan. Setelah mengintip rahasia Jupiter, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat Jupiter menggunakan jenis cahaya khusus yang disebut inframerah, warna garis-garisnya benar-benar berubah. Garis-garis terang yang tadinya pucat dan krem dalam foto normal menjadi gelap dalam pandangan inframerah. Garis-garis gelap yang tadinya berupa sabuk kini bersinar terang dalam inframerah. Hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Sabuk di Jupiter memiliki lapisan awan yang lebih tipis dibandingkan dengan zona. Sabuk-sabuk itu seperti mengenakan pakaian tipis dan tembus pandang, sementara zona-zona itu memiliki awan yang lebih tebal, seperti jaket berbulu. Jadi, apa yang kita lihat sebagai pita gelap pada foto normal, ternyata tampak terang pada inframerah yang mengisyaratkan bahwa sabuk-sabuk tersebut memiliki lebih sedikit awan yang menghalangi cahaya. Tapi inilah bagian yang paling aneh. Setiap beberapa tahun, ada sesuatu yang berubah. Ini seperti cuaca di Jupiter yang mengalami perjalanan roller coaster yang liar. Warna-warna sabuknya bisa berubah dan terkadang seluruh pola cuacanya menjadi sedikit gila untuk sementara waktu. Para ilmuwan kebingungan, mencoba mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan wahana antariksa khusus bernama Juno untuk menyelidikinya. Sejak tahun 2016, Juno telah mengumpulkan banyak informasi tentang Jupiter, seperti mata-mata yang mengumpulkan petunjuk. Salah satu yang diamati Juno adalah medan magnet Jupiter. Seperti halnya bumi, Jupiter juga memiliki medan magnet. Medan magnet ini seperti gelembung tak terlihat yang mengelilingi planet ini, meluas hingga keluar angkasa. Medan magnet ini sangat penting karena melindungi planet ini dan semua yang ada di dalamnya. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai dari partikel-partikel berbahaya dari luar angkasa, seperti partikel-partikel yang datang dari matahari. Tapi, Jupiter jauh lebih besar daripada kita, jadi perisai pelindungnya jauh lebih kuat. Medan magnet dihasilkan oleh sesuatu yang disebut dinamo, yang seperti fluida penghantar yang besar dan berputar-putar di dalam planet. Fluida ini bergerak dan berputar, seperti pesta dansa yang terjadi di dalam planet. Jadi, para ilmuwan telah mengamati data yang dikumpulkan oleh Juno selama bertahun-tahun dan melihat sesuatu yang menarik. Medan magnet Jupiter memiliki gerakan-gerakan kecilnya sendiri, seperti ketika kamu melihat ombak di lautan. Para ilmuwan menyebut gerakan ini sebagai osilasi torsi, yang merupakan istilah yang bagus untuk menyebut gerakan ombak, seolah-olah Jupiter melakukan tarian magnetiknya sendiri.
Sekarang, mari bayangkan bagian dalam Jupiter seperti panci raksasa berisi sup mendidih. Jauh di dalam Jupiter, ada arus lambat yang membawa panas ke atas seperti ban berjalan. Panas ini akhirnya mencapai bagian atas di mana kita bisa melihat awan. Namun, disinilah bagian menariknya. Bayangkan seseorang mulai mengaduk sup dengan sangat cepat menggunakan sendok. Gerakan magnetik bergelombang itu, osilasi torsional, bertindak seperti sendok itu. Gerakan tersebut menciptakan gangguan yang mengacaukan arus yang lambat. Gangguan ini berdampak besar pada cuaca Jupiter. Ini seperti menyalakan api di dapur dan mengubah cara memasak sup. Pola-pola naik dan turunnya awan yang kita sebut sebagai upwelling dan downwelling menjadi kacau. Angin puyuh di dalam sup. Para ilmuwan kita yang cerdas juga melihat sesuatu yang istimewa di dekat ekuator Jupiter. Mereka menemukan sebuah titik magnet yang disebut bintik biru besar. Dan coba tebak, bintik ini melambat, seperti sedang beristirahat dari gerakan cepat yang biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis gerakan bergelombang yang baru, tarian baru, akan segera dimulai. Jadi kesimpulannya, para ilmuwan telah menemukan sebuah ide keren. Gerakan magnetik bergelombang ini, osilasi torsional, mengacaukan arus lambat di dalam Jupiter, mengacaukan pola awan, dan menyebabkan cuaca yang tidak menentu. Dan ketika para ilmuwan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya gerakan-gerakan bergelombang ini, bayangkan sebuah dunia yang sunyi dan beku. Dunia ini sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Planet ini nyaris nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Planet ini lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Namanya Europa, satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Tapi, hal yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Ahli astronomi menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Alasannya, bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64-160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Ahli astronomi menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan keluar angkasa. Tentu saja akan sangat menantang bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses lingkungan yang begitu dalam. Sisi baiknya, para ilmuwan sudah punya beberapa bukti ada kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat ke permukaan bulan. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Dan ada dua hal yang menarik dari berita ini. Pertama, berita ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan yang kedua, kalau memang benar, hal ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan bentuk-bentuk kehidupan ini, kalau memang ada. Yang menarik, penemuan baru tentang kolam dangkal ini terjadi karena keberuntungan semata. Ilmuwan yang memimpin penelitian ini, Riley Colbert, secara nggak sengaja melihat presentasi koleganya, seorang ilmuwan planet. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar punggung bukit ganda di permukaan Europa. Dan Colbert ingat, dia pernah melihat punggung bukit serupa di bumi. Tapi, meskipun formasi seperti itu jarang ditemukan di planet kita, di Europa ada jauh lebih banyak. Studi berikut menunjukkan pegunungan di bulan Jupiter mungkin merupakan hasil dari siklus tertentu, mirip dengan siklus di bumi. Dalam siklus ini, air cair membeku dan kemudian mencair di dalam lapisan es, yang merupakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan es bergerak ke atas berulang-ulang, menciptakan struktur berpuncak dua, atau setidaknya itulah yang terjadi di bumi. Kalau proses di Europa serupa, maka hal ini bisa membuktikan keberadaan perairan dangkal di satelit tersebut. Tentu saja, temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda, dan para ilmuwan belum tahu bagaimana perilaku es di sana. Karena itu, mereka nggak bisa memahami seberapa dalam atau besar kantong-kantong air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Yang jelas, lingkungan di bawah es di Europa sangat mungkin terlindung dari radiasi Jupiter yang menghantam permukaan satelit.
Dengan demikian, kemungkinan adanya kehidupan di Eropa semakin besar. Sekarang, mari kembali ke fakta bahwa lautan di Eropa tampak asin. Garis-garis merah di permukaan satelit mungkin punya warna ini karena kandungan kimianya. Kemungkinan besar itu adalah campuran air dan garam yang membeku. Ini sangat nggak biasa karena komposisi seperti itu gak cocok dengan zat apapun yang dikenal di bumi. Adapun bintik-bintik kuning di permukaan Eropa mungkin disebabkan oleh keberadaan natrium klorida. Kamu mungkin mengenal zat ini sebagai garam dapur. Ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi di Eropa di laboratorium. Mereka menemukan dengan menggabungkan air, garam dapur, suhu beku, dan tekanan tinggi, mereka bisa mendapatkan jenis kristal padat yang baru. Zat ini mungkin ada di dasar lautan Eropa dan di permukaan bulan. Tapi, selain informasi ini, peneliti masih belum tahu banyak. Mudah-mudahan kita akan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan ini sekitar tahun 2030. Pada saat itulah, sebuah misi bernama Europa Clipper yang akan diluncurkan oleh NASA mungkin akan mencapai Eropa. Misi ini akan melakukan beberapa kali terbang lintas dan mencari tahu apakah ada bentuk kehidupan di bulan. JUICE, singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer, milik Badan Antariksa Eropa, juga akan mengunjungi Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Tapi Eropa bukan satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin menjadi tuan rumah atau pernah menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Pada 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan. Namun, ilmuwan menduga metana stabil di atmosfer Mars selama sekitar 300 tahun. Lalu, pada 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah, dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari yang diperkirakan oleh model para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa yang menghasilkan gas tersebut dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi keras yang datang dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan mensimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin benar, dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Artinya, kalau memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaan planet dengan mengebor tanah Mars. Saat ini, gak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi, suhu permukaannya mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, permukaan planet ini sangat beku. Dan tetap saja ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Yang paling mungkin adalah yang dijuluki Conan si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Ya, kurasa waktu yang akan membuktikannya. Sekarang mari kita beralih ke Venus. Pada 2020, ilmuwan mengumumkan di atmosfer Venus yang beracun ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, ilmuwan gak punya bukti karena gak ada kesempatan untuk mengumpulkan spesimen mikroba atau mengambil foto kehidupan di luar bumi. Tapi mereka mengklaim telah menemukan bahan kimia yang disebut fosfin di sana, dan itu adalah hal yang besar. Kalau bukan bahan kimia yang sebelumnya gak diketahui yang memproduksi gas ini, maka mungkin ada semacam kehidupan mikroba yang terlibat dalam prosesnya. Fosfin terdiri dari 3 atom hidrogen dan 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan darat yang membutuhkan oksigen, termasuk manusia. Di planet kita, fosfin bisa ditemukan di tempat-tempat yang gak memiliki atau hanya memiliki sedikit oksigen. Misalnya, rawa-rawa dan air payau. Gas ini dibuat oleh campuran kompleks bakteri yang hidup di sana. Ini juga bisa diproduksi secara industri. Kalau dipikir-pikir, fosfin gak seharusnya ada di atmosfer Venus. Gas ini butuh tekanan dan temperatur yang tepat dan bertonton hidrogen untuk terbentuk.
Gak mengherankan kalau kita menemukannya di Saturnus atau Jupiter, dua planet raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus, benar-benar gak terduga. Gak mungkin fosfin bisa diproduksi secara alami di planet ini. Sejumlah kecil fosfin, butiran pasir ada di mana-mana. Semuanya nempel di wajah, rambut, baju, dan sepatumu. Kamu sulit berdiri karena anginnya kenceng banget sampai bikin kamu terus jatuh. Tiupan angin dahsyat tiba-tiba menghempaskanmu. Sambil merangkak, kamu menuju pintu belakang. Tapi pintunya sulit dibuka. Sesampainya di dalam rumah, kamu mencoba bangkit dan mengintip keluar. Sekelilingmu dilingkupi awan, debu, dan gemuruh keras. Gawat, kamu harus segera minta tolong. Jadi semuanya bermula sejak sebulan yang lalu. Kamu sedang ada di kebun belakang rumahmu saat cuacanya sangat berangin. Tak lama berselang, kamu melihat tornado kecil di bawah pohon apel. Meski tingginya nggak sampai selutut, badai itu bisa memutar debu dan dedaunan. Kamu berusaha meredakan angin itu dengan menginjaknya berulang kali. Tapi tornado mini itu nggak mau beranjak pergi. Karena nggak mau ambil pusing lagi, kamu kembali masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, tornado itu masih ada dan ukurannya malah semakin besar. Dan menariknya bukan tingginya yang kian menjulang, tapi diameternya semakin lebar. Tornado itu mulai menyedot tanaman bunga di kebunmu. Kamu pun makin penasaran dan akhirnya mencatat setiap detail dari fenomena aneh ini. Setiap hari kamu mengukurnya dan menuliskan informasi yang kamu peroleh di buku khusus. Jadi pengen nulis artikel dan buku soal badai ini deh, pikirmu. Suatu hari, pohon apel favoritmu sudah tumbang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Tornado itu masih kelihatan tenang dan terlalu lemah. Jadi nggak akan mungkin menumbangkan pohon besar. Tapi setelah kejadian ini, kamu malah ragu sendiri. Salah nggak ya kalau kamu nggak segera minta bantuan? Dan ternyata salah. Sebulan kemudian, badai minimu tiba-tiba membesar 2 kali lipat dari ukuran semula. Kondisi di luar semakin gak aman dan rumahmu seperti berada di tengah-tengah tornado beneran. Kamu gak bisa ngeliat ke langit secara langsung karena pandanganmu terhalang oleh debu dan berbagai macam serpihan. Kebunmu berantakan, pohon-pohon banyak yang tumbang, dan semak-semak tercabut dari tanah, lalu terlempar jauh. Bel rumahmu tiba-tiba berbunyi. Sekelompok ilmuwan yang kamu hubungi telah datang untuk menolongmu. Kamu langsung mengantar mereka ke kebunmu yang telah porak-poranda, tapi mereka cuma terdiam. Setelah beberapa saat hening, mereka mulai beraksi. Tanpa menghiraukan tiupan angin, mereka mindahin berbagai peralatan ke rumahmu. Semuanya kelihatan rumit, dan akhirnya dapurmu sudah berubah menjadi laboratorium penelitian. Mereka ngasih tahu kalau rumahmu akan digunakan untuk penelitian selama beberapa waktu ke depan. Kamu membawa keperluanmu ke kamar tidur terkecil di rumahmu sambil mengamati para profesional menjalankan tugasnya. Dapurmu dipenuhi gadget yang bisa ngeluarin suara dan kedip lampu. Mereka yang memakai jas lab dan baju pelindung mulai berlarian, tapi nggak ada satupun yang saling bertabrakan dan semua prosesnya lancar-lancar saja. Kamu mendekati pria tua yang memakai jas lab putih, lalu nyerahin hasil catatanmu. Dia kelihatan sangat senang menerima pemberianmu, seolah-olah baru dapat rezeki nomplok. Beberapa hari kemudian, mereka semakin sibuk dan badai di kebunmu semakin besar. Rupanya para ilmuwan memperlihatkan ekspresi murung tiap kali kamu mengamati mereka. Sekitar jam 2 pagi, kamu terbangun. Matamu terbelalak saat rumahmu mulai berguncang. Wah, tornadonya pasti makin besar hingga mengenai rumahmu tuh. Pagi harinya, sejumlah ilmuwan memberitahumu kabar buruk. Kamu harus pindah karena badai itu terus membesar. Gak lama lagi, rumahmu akan lenyap di telan bumi. Dan kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Kamu masih bengong saat mereka memintamu pergi. Memangnya kamu harus tinggal di mana? Ternyata mereka lagi mendirikan laboratorium penelitian lain di dekat situ agar bisa mengamati badai itu secara langsung. Di dalam laboratorium juga ada ruang kosong dengan segala perlengkapannya. Mereka bilang kamu boleh tinggal di situ untuk sementara waktu. Cara ini juga bisa memudahkan mereka. Kali aja kamu perlu menjawab pertanyaan mereka selama proses penelitian, kan? Karena nggak punya pilihan lain, kamu cuma ngikut aja. Mereka kemudian membantumu untuk mindahin barang-barangmu ke tempat baru. Setelah beberapa saat keliling rumah, kamu harus mau meninggalkan meja dan sofa favoritmu, serta tempat tidur yang nyaman. Menurut mereka, perabotmu nggak akan bisa terangkut semua. Dan keesokan harinya, kamu dapat kabar kalau rumahmu sudah lenyap di telan badai sekitar jam 4 pagi. Beberapa minggu berikutnya, pilihan badai besar itu sudah menelan 2 rumah tetanggamu, area hutan terdekat, sejumlah mobil,
dan toko bunga. Tornado raksasa ini semakin mendekati danau besar sejauh beberapa kilometer dari kotamu. Para warga mulai dievakuasi dan pihak berwenang menetapkan status darurat. Suatu hari, para ilmuwan mulai berbisik-bisik dan raut muka mereka kelihatan lebih cemas dari biasanya. Karena penasaran, kamu nyari tahu ke salah satu dari mereka. Sesaat kemudian, si ilmuwan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Mereka telah nemu bukti yang mengonfirmasi ketakutan terbesar mereka. Jadi, menurut perkiraan, badai yang awalnya cuma berupa tornado kecil di rumahmu itu bisa berubah menjadi bintik merah raksasa di permukaan bumi. Awan merah pekat terus berputar berlawanan arah jarum jam pada kecepatan tinggi. Dan di bawahnya, kamu bisa ngelihat corak warna terang planet terbesar di tata surya kita, yaitu Jupiter, si raksasa gas. Awan ini dinamakan sebagai bintik merah raksasa, alias badai besar yang ada di atmosfer Jupiter. Tiupan angin di tengah-tengah badai ini sangat tenang. Tapi kecepatan badai di pinggirannya bisa mencapai 680 km per jam atau 2 kali kecepatan badai terdahsyat yang pernah menerjang bumi. Selama puluhan tahun, ukuran bintik merah ini terus membesar. Dan sekarang sudah mencapai 1,3 kali lebih lebar dari bumi. Pusat badainya setinggi 320 km di atmosfer Jupiter. Sedangkan rata-rata badai tropis di bumi maksimum cuma setinggi 14 km. Fenomena unik ini telah terjadi di Jupiter sejak lama karena permukaan planet ini gak padat. Di dalamnya terdapat lapisan awan yang terbuat dari uap, es air, dan amonia. Di bawahnya mungkin ada lautan hidrogen cair. Sementara planet kita padat, badai akan melambat dan terpecah setelah jaraknya cukup dekat dengan permukaan bumi. Tapi bintik merah raksasa nggak punya tempat untuk mendarat, sehingga badai ini terus mengamuk. Para ilmuwan juga ingin poin hal yang paling aneh dan mengkhawatirkan soal badai di kebunmu. Bukan yang melemah dan lenyap beberapa minggu yang lalu, badai ini masih aja ada dan bahkan terus membesar. Tiupannya juga makin kuat. Ahli yang paling berpengalaman pun masih bingung untuk ngejelasinnya. Setelah menganalisis selama berhari-hari, mereka menyimpulkan kalau badai ini seharusnya nggak muncul di bumi. Hal ini terbukti ngelawan hukum alam, tapi menariknya, komposisi badai ini agak mirip dengan bintik merah raksasa. Kamu semakin takjub, tapi kok peneliti kelihatan sangat cemas? Ternyata, badai yang tadinya mini itu kemungkinan akan membesar seperti di Jupiter. Tapi karena bumi jauh lebih kecil dari bintik merah, badai itu kemungkinan akan menelan bumi bulat-bulat. Saat membesar, badai ini akan menyapu pemukiman, hutan, dan jalan raya. Selain itu, kekuatannya juga makin dahsyat. Orang-orang harus meninggalkan rumah dan dievakuasi ke tempat yang relatif aman. Sampai nggak ada lagi tempat aman. Proses ini memang akan berlangsung selama bertahun-tahun, tapi manusia sangat cepat mengantisipasinya. Masalah global ini bisa diatasi dengan 2 cara. Salah satunya adalah tinggal di bulan atau planet lain, misalnya Mars. Tapi prosesnya sangat panjang, dan badai ini akan menguasai sisi planet sebelum pesawat luar angkasa pertama bisa mengangkut manusia keluar bumi. Cara lainnya yaitu para ilmuwan perlu nyoba menghentikan badai tersebut. Ada teknologi efek kacamata hitam. Miliaran ton gas padat dimasukkan ke atmosfer. Gas ini menyerap cahaya matahari, kemudian mendinginkan air laut yang ternyata menjadi mesin dari berbagai macam badai. Mereka masih belum yakin kalau cara ini akan ampuh mengatasi badaimu. Cincin Saturnus mengesankan kan? Tapi lihatlah lebih dekat, cincinnya miring. Sebenarnya seluruh planet ini miring hampir 27 derajat, jauh lebih miring dari yang seharusnya. Lihat tetangganya, Jupiter misalnya, miringnya cuma 3 derajat. Lalu, apa yang terjadi pada si Raja Cincin? Studi baru mengungkap, Saturnus dulu punya bulan ekstra besar. Ya, selain 274 bulan lainnya, tapi siapa yang hitung? Jutaan tahun lalu, batu luar angkasa itu mungkin menabrak langsung bulan terbesar Saturnus, Titan. Tabrakan itu begitu masif sehingga bisa membuat planet ini tidak seimbang, membuatnya semakin miring dari sebelumnya. Hipotesis bulan ekstra ini cukup bagus, tapi untuk memahaminya sepenuhnya, kita perlu melihat teori sebelumnya tentang mengapa Saturnus miring dengan cara yang aneh. Teori nomor 1, salahkan Neptunus. Kasihan sekali, planet ini berjarak sekitar 1,8 miliar mil, tapi dia malah jadi tersangka utama.
Selama bertahun-tahun, para astronom percaya gravitasi Neptunus perlahan narik Saturnus ke samping selama miliaran tahun. Mereka mengira kedua planet itu terkunci dalam resonansi orbital yang terjadi saat dua bulan atau planet selaras dan mulai saling tarik-menarik dalam ritme yang teratur. Begini masalahnya, orbit sebuah planet itu masif dan membawa energi yang sangat besar, sementara cara planet berputar jauh lebih lemah. Jadi saat Anda mengunci kedua gerakan ini, maksud saya orbit Neptunus dan putaran Saturnuslah yang akan berubah dan akhirnya miring. Itulah kekuatan resonansi orbital. Tes ini muncul pada 1997 saat NASA meluncurkan wahana ini untuk meneliti Saturnus dan bulan esnya. Cassini berada di sana selama 13 tahun dan membagikan beberapa penemuan menarik, termasuk fakta bahwa tidak, Neptunus bukan pelakunya. Data Cassini menunjukkan bahwa kedua planet itu tidak benar-benar selaras, jadi itu tidak bisa menjelaskan posisi miring Saturnus. Ada sesuatu yang hilang, tapi apa? Itu membawa kita ke teori nomor 2. Ini salah Titan, kasihan. Dia hanya di sana sebagai bulan terbesar Saturnus ketika tiba-tiba dia menjadi tersangka nomor 2. Oke, sejujurnya, ini lebih seperti Titan adalah pemimpin gengnya, tapi bulan-bulan lainnya juga ikut membantu. Dua ilmuwan dari Prancis mengemukakan teori ini pada tahun 2021. Dulu kita udah tahu bahwa Titan dan bulan lainnya menjauh dari Saturnus, tapi pengamatan mereka menunjukkan ini terjadi jauh lebih cepat dari dugaan, sekitar 4 inci per tahun. Ya, Sunbu, akhirnya Titan bahkan bisa terlempar keluar dari orbit Saturnus sepenuhnya, dan seluruh proses ini ngeganggu kemiringan Saturnus. Saat bulan-bulan itu menjauh, planet ini pun menjadi semakin miring. Ini menjelaskan mengapa Saturnus masih terus miring hingga saat ini. Bahkan selama beberapa miliar tahun ke depan, kemiringan planet ini bisa meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ya, itu semua cukup menarik, tapi itu tidak menjelaskan satu misteri besar. Saturnus tidak selalu semiring itu. Beberapa ilmuwan percaya bahwa selama lebih dari 3 miliar tahun setelah planet ini terbentuk, kemiringannya sebenarnya cukup kecil. Jadi sesuatu pasti telah terjadi untuk mengubah semua itu, sesuatu yang besar. Begitulah kita sampai pada teori nomor 3, salahkan krisalis. Sayangnya, bulan hipotetis ini mungkin tidak pernah ada, meski kita sudah menyalahkannya. Tahun 2022, ilmuwan mengusulkan bulan krisalis yang hancur 160 juta tahun lalu. Teori ini menyebut krisalis mengorbit Saturnus miliaran tahun, menjaga planet tetap selaras dengan Neptunus. Tapi kemudian keadaan berubah. Saat bulan itu berputar ke dalam, gravitasi masif Saturnus tidak hanya menariknya, tapi benar-benar mencabik-cabik bulan itu. Kehilangan berat krisalis dan tarikan gravitasinya seperti sebuah tendangan kosmik. Itu memutus hubungan lama Saturnus dengan Neptunus dan membuat seluruh planet itu miring ke samping. Dengan kata lain, hilangnya bulan itu bisa menjadi alasan mengapa kedua planet tersebut tidak lagi sejajar dengan sempurna. Sekarang, meskipun tubuh padat bulan itu sudah hilang selamanya, sisa-sisanya tidak lenyap begitu aja. Lalu merata jadi cincin menakjubkan saat ini. Hal yang sama yang memiringkan planet ini juga memberi fitur ikoniknya. Sistem cincin Saturnus yang ikonik ini tadinya adalah sebuah bulan. Wah, keren sekali, bukan? Bagaimanapun, para ilmuwan memutuskan untuk menguji hal ini. Namun, saat mereka menjalankan simulasi untuk melihat prosesnya, ada masalah. Seringnya, krisalis tak menabrak Saturnus. Sebaliknya, ia menabrak bulan raksasa, Titan, dan menyatu. Tapi, Titan bukanlah Titan saat itu. Mungkin ada versi Titan sebelumnya yang jauh lebih masif daripada teori tentang krisalis, sekitar 4 kali lebih besar. Inilah yang menurut tim benar-benar terjadi. Jika kita kembali ke 400 juta tahun yang lalu, Saturnus tampak sangat berbeda dari sekarang. Nggak ada cincin, dan ia memiliki rangkaian bulan yang berbeda dari yang kita lihat hari ini. Saat itu, 2 di antaranya sangat besar. Sebut aja mereka bulan A dan bulan B. Pada suatu titik, orbit bulan A bergeser dan terkunci dalam apa yang disebut resonansi 2:1 dengan bulan B. Pada dasarnya, itu berarti untuk setiap 1 kali bulan B mengelilingi Saturnus, bulan A mengelilinginya 2 kali. Irama itu menyebabkan bulan A mulai bergerak ke dalam dengan cukup cepat. Akhirnya, hal yang tak terelakkan pun terjadi. Mereka saling bertabrakan. Tabrakan itu akhirnya mengakibatkan 2 hal utama. Pertama, bulan A hampir hancur seluruhnya. Sebagian besar darinya menabrak permukaan bulan B, sementara sisanya berubah menjadi awan puing yang sangat besar.
Akhirnya, semua potongan sisa itu menggumpal kembali menjadi satu bagian yang menjadi bulan saat ini, Hyperion. Teori ini sebenarnya menjelaskan mengapa Hyperion bukan bola yang sempurna. Bentuknya lebih mirip seperti kentang, sedangkan sisanya bagian dari bulan A yang menabrak bulan B langsung menyatu dengannya. Bersama-sama, mereka membentuk versi Titan yang kita kenal sekarang, bulan es raksasa yang lebih besar dari planet Merkurius. Nah, proses penyatuan ini mungkin juga yang menciptakan cincin Saturnus, mungkin sekitar 100 juta tahun yang lalu. Saat orbit Titan meluas, hal itu mengganggu beberapa bulan bagian dalam Saturnus, mengguncangnya hingga akhirnya mereka saling bertabrakan. Beberapa sisa puing tersebut tertinggal dan menjadi cincin yang kita lihat sekarang. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah memang begitu kejadiannya, terutama karena kita masih belum tahu berapa usia cincin Saturnus sebenarnya. Jadi belum semua ilmuwan sepenuhnya yakin dengan teori ini. Ambil contoh peneliti NASA Linda Spilker. Dia mengatakan studi ini memberikan alasan kuat bahwa Hyperion dan cincin Saturnus sebenarnya muncul lama setelah planet itu sendiri terbentuk. Namun kenyataannya, cincin itu bisa jauh lebih tua dari itu, dan jika demikian, waktu untuk teori ini benar-benar tidak sesuai. Itu berarti kita harus menunggu lebih banyak bukti sebelum kita bisa memastikannya. Tapi jawabannya mungkin akan segera datang berkat misi Dragonfly senilai $3 miliar dari NASA. Dan seluruh idenya adalah untuk menjelajahi Titan dari dekat. Ini adalah wahana antariksa seukuran Mini Cooper yang bekerja sangat mirip dengan drone canggih dengan 8 rotor. Dijadwalin meluncur pada 2028 dan akan tiba di Titan pada akhir 2034. Begitu sampai di sana, ia akan menghabiskan sekitar 2,5 tahun menjelajahi berbagai tempat di seluruh bulan tersebut. Karena memiliki baling-baling dan kaki pendaratan, ia tidak akan berjalan di darat seperti rover di Mars. Sebaliknya, Dragonfly akan terbang. Ia akan lepas landas vertikal ke lokasi baru dan mendarat lagi, seolah melompat di seluruh bulan. Misi ini mungkin akhirnya memberi jawaban. Dragonfly dapat menguji teori ini dengan mencari bukti geokimia dari tabrakan besar 2 bulan purba. Jika itu ketemu, salah satu misteri terbesar Saturnus akan terjawab. Wow, para astronom baru saja menemukan tata surya bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Salah satu alat pengukur kecepatan kosmik terpercaya menunjukkan kita melaju normal, tapi alat baru menunjukkan kita berpacu di ruang angkasa dengan kecepatan yang seharusnya tidak mungkin jika fisika kita benar. Jadi, tampaknya ada sesuatu di luar sana yang menarik kita, atau salah satu gagasan dasar kita tentang alam semesta sangat salah. Saat kita bergerak, benda di depan bereaksi lebih banyak daripada yang di belakang. Misalnya, jika kita berjalan di tengah salju turun, serpihan salju akan mengenai wajah, bukan belakang kepala. Saat naik sepeda, udara mendorong lebih kuat di depan, sedangkan di belakang terasa tenang. Bagian depan lebih sibuk, bagian belakang menjadi lebih tenang. Perbedaan itu saja sudah cukup memberitahu otak kita bahwa kita sedang bergerak. Dalam kosmologi, pola depan versus belakang ini memiliki nama teknis. Ini disebut, atau lebih tepatnya dipol kinematik. Para astronom menggunakan prinsip ini untuk mengukur kecepatan tata surya kita bergerak di ruang angkasa. Untuk melakukan ini dalam skala kosmik, para astronom mengamati langit seperti kita melihat dunia saat mulai bergerak, hanya saja alih-alih serpihan salju atau udara, mereka menggunakan galaksi-galaksi yang jauh. Galaksi-galaksi ini terletak sangat jauh, sehingga hampir tidak berubah selama miliaran tahun. Jadi mereka berfungsi seperti penanda kecil yang membeku di tempatnya, sangat cocok untuk melihat perbedaan antara apa yang ada di depan dan di belakang. Jika alam semesta itu rata pada skala terbesar, Anda akan mengharapkan jumlah galaksi di setiap arah kurang lebih sama. Sebenarnya tidak terlalu penting kemana arah Bima Sakti atau bagaimana kita berputar. Langit seharusnya seimbang. Namun jika tata surya kita bergerak, satu sisi mungkin tampak sedikit lebih padat karena kita sedang melaju ke arahnya. Ini sama seperti trik saat Anda menyadari lebih banyak hujan mengenai bagian depan jaket Anda ketika Anda berlari ke depan. Jadi para astronom membuat peta langit yang sangat besar menggunakan teleskop radio yang sangat baik dalam mendeteksi galaksi yang bersinar dalam gelombang radio. Gelombang radio dapat menembus debu sehingga pandangannya tetap bersih. Mereka menghitung berapa banyak galaksi radio yang muncul di setiap arah untuk melihat apakah satu sisi langit lebih sibuk dari yang lain, dan saat itulah mereka menyadari sesuatu yang aneh. Sisi langit yang kita tuju ternyata jauh lebih padat dari perkiraan, seolah-olah ada yang menjejalkan galaksi tambahan ke area itu.
Ini bisa berarti kita bergerak lebih cepat dari yang diizinkan model standar atau galaksi-galaksi tersebar tidak merata. Kita sudah tahu gerakan kita dari sumber lain, yaitu latar belakang gelombang mikrokosmik. Itu adalah cahaya sisa dari Big Bang dan berfungsi seperti speedometer universal raksasa. Selama beberapa dekade, ini telah memberikan kita pengukuran yang stabil tentang seberapa cepat alam semesta bergerak. Namun hasil baru ini sama sekali tidak cocok dengan nilai tersebut. Kepadatan ekstra di langit itu seharusnya tidak ada pada tingkat seperti itu. Model terbaik kita tentang alam semesta mengatakan bahwa jika kita memperbesar cukup jauh, kosmos seharusnya tampak halus dan merata. Hasil ini membuat para ilmuwan kebingungan. Pola pada peta galaksi radio jauh lebih kuat dan timpang dari yang diperkirakan. Pola itu hampir sepenuhnya sejajar dengan arah gerak kita saat ini. Seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang menarik lebih kuat daripada apapun yang telah kita masukkan ke dalam model kita. Para ilmuwan tidak hanya melihat satu peta lalu selesai begitu saja. Mereka memeriksa hasilnya menggunakan beberapa survei langit yang dilakukan dengan berbagai jenis teleskop radio. Salah satunya adalah LOFA, jaringan raksasa antena yang tersebar di seluruh Eropa yang mendengarkan sinyal radio terendah dan terlemah, dikombinasikan dengan 2 survei radio besar lainnya. Ini seperti mengambil 3 foto dari pemandangan yang sama menggunakan 3 kamera yang benar-benar berbeda. Jika salah satunya menambahkan warna aneh atau distorsi, 2 lainnya akan mengetahuinya. Namun di sini ketiganya menunjukkan hasil aneh yang sama. Dipol yang mereka ukur sekitar 3,7 kali lebih kuat daripada yang diprediksi oleh model standar alam semesta. Itu bukan masalah kalibrasi kecil. Itu seperti kalkulatormu pasti rusak, perbedaannya sebesar itu. Untuk memahami betapa mustahilnya hal ini, bayangkan memeriksa 2 speedometer secara bersamaan. Salah satunya adalah yang selalu kita percayai dalam situasi ini, itu adalah latar belakang gelombang mikrokosmik. Itu mengatakan kita bergerak dengan kecepatan normal. Tapi speedometer kedua tiba-tiba mengklaim kita melaju lebih dari 3 kali lebih cepat, seperti 200 mil per jam di dalam tempat parkir. Kita pasti tahu ada sesuatu yang tidak beres. 2 pembacaan itu tidak mungkin benar semua. Inilah masalahnya. CMB memberikan kecepatan yang solid dan sudah ada selama puluhan tahun. Tapi hasil galaksi radio baru menunjukkan sesuatu yang berbeda. 2 pengukuran yang seharusnya sama justru menceritakan kisah yang sangat berbeda. Jadi apa yang bisa menjadi alasan perhitungan yang kacau ini? Salah satu idenya adalah alam semesta tidak sehalus atau seteratur seperti yang diasumsikan model kita. Kita berharap jika kita memperbesar cukup jauh, semuanya akan mulai terlihat kurang lebih sama. Namun hasil ini mengisyaratkan alam semesta skala besar mungkin lebih tidak merata dari itu. Mungkin ada beberapa wilayah besar yang sedikit lebih kaya galaksi, sementara yang lain lebih kosong. Dan perbedaan itu terakumulasi di seluruh langit, menciptakan dipol lebih kuat dari yang diprediksi model standar. Jika demikian, kelebihan galaksi radio itu bukan kesalahan. Mereka tanda bahwa kosmos tidak mengikuti pola sederhana seperti diasumsikan model kita. Sekarang, ide lain adalah bahwa sesuatu yang sangat besar dan dekat mungkin menarik seluruh wilayah ruang kita. Tidak, sayangnya bukan monster luar angkasa raksasa yang mengacaukan sistem kita dari dimensi lain. Alam semesta sudah memiliki dinding galaksi raksasa, rantai panjang superkluster, gumpalan besar materi gelap, dan kekosongan masif yang membentang hingga ratusan juta tahun cahaya. Hal-hal ini begitu besar sehingga dapat mengubah cara seluruh wilayah ruang bergerak. Ini bukan tarikan mendadak, melainkan seperti tarikan perlahan dan konstan pada segala sesuatu di sekitarnya selama waktu yang sangat lama. Jika ada sesuatu seperti itu, cukup dekat, kita tidak bisa melihatnya. Sebagian besar ruang angkasa tersembunyi di balik debu dan bintang-bintang terang di galaksi Bima Sakti. Para astronom menyebutnya sebagai zona penghindaran, karena teleskop kita hampir tidak bisa melihat apa yang ada di balik pita bercahaya itu. Kita sudah tahu ada konsentrasi massa besar di wilayah yang terhalang itu yang disebut Great Attractor, yang juga merupakan julukan saya di sekolah menengah, dan beberapa peneliti berpikir sesuatu yang bahkan lebih besar bisa saja berada lebih dalam di arah yang sama. Sekarang, jika itu benar, maka pola aneh yang kita lihat pada galaksi radio mungkin bukanlah sebuah kesalahan. Itu bisa jadi merupakan petunjuk pertama bahwa sesuatu yang sangat besar sedang menarik seluruh wilayah galaksi kita. Dan kita memang belum memetakan bagian ruang angkasa itu. Akhirnya, ide ketiga adalah bahwa ada sesuatu yang salah dengan model yang kita gunakan untuk menggambarkan cara kerja alam semesta. Model hanyalah seperangkat aturan besar, seperti sebuah resep. Model kita saat ini menjelaskan materi gelap, energi gelap, bagaimana galaksi menyebar, bagaimana kosmos berubah seiring waktu, dan mengharapkan alam semesta berperilaku mulus dan dapat diprediksi dalam skala besar.
Hasil galaksi radio itu tidak sesuai dengan gambaran itu. Ia seperti angka yang menolak cocok dengan bagian lain persamaan, sehingga ilmuwan harus menanggapinya serius. Ini bisa berarti materi dan energi tersebar di ruang angkasa dengan cara yang tidak kita masukkan ke model. Itu tidak akan merusak fisika. Itu hanya berarti aturannya perlu diperbarui. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Sejumlah survei baru yang kuat akan segera digunakan. Dan meskipun tidak dibangun khusus untuk memecahkan masalah dipol, survei ini akan sangat berguna untuk memeriksanya. Square Kilometer Array dan Rubin Observatory akan memetakan galaksi dengan detail jauh lebih tinggi dibandingkan survei lama yang kita gunakan sekarang. Dengan data yang lebih bersih dan dalam, instrumen ini mungkin dapat membantu kita menentukan apakah dipol kuat itu benar-benar ada atau justru menghilang saat kita mengamatinya dengan alat yang lebih baik. Tidak ada dari misi ini yang dibuat khusus untuk pertanyaan ini, tetapi putaran pengamatan berikutnya akan mengujinya secara alami. Jika gerakan aneh ini ternyata nyata, maka ada sesuatu yang besar yang membentuk seluruh wilayah ruang angkasa kita. Jika tidak, maka kita baru saja mempelajari sesuatu yang penting tentang betapa mudahnya kita tertipu oleh pola-pola di langit. Bagaimanapun juga, kita selangkah lebih dekat untuk memahami alam semesta dan teka-tekinya.